Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman kelompok saya yaitu kelompok 5 yang akan menjelaskan mengenai 3 hukum dasar kimia. Di antaranya yang pertama adalah hukum Dalton atau perbandingan ganda, yang kedua adalah hukum Gay-Lussac yaitu perbandingan volume, dan yang ketiga yaitu hukum Avogadro. Selamat menyaksikan. Selanjutnya masuk ke hukum Dalton. Hukum Dalton bunyinya seperti berikut ini. Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa dari unsur-unsur tersebut adalah setiap senyawa akan berupa bilangan bulat sederhana. Nah, selanjutnya ke penjelasannya. Nitrogen dan oksigen dapat membentuk berbagai senyawa seperti NO dan NO2. Dan perbandingan massa oksigen di antara kedua senyawa ini adalah bilangan bulat sederhana. Contoh soal, unsur X membentuk dua senyawa dengan oksigen dalam senyawa A. Unsur X berikatan dengan 12 gram oksigen, sedangkan dalam senyawa B, unsur X yang sama berikatan dengan 24 gram oksigen. Buktikan bahwa kedua senyawa ini memenuhi hukum Dalton. Penyelesaian. 1. Tentukan perbandingan massa oksigen dalam kedua senyawa. Senyawa A, massa X, massa 0 sama dengan X12. Senyawa B, massa X, massa sama dengan 0 sama dengan X24. Karena unsur X dalam kedua senyawa sama, kita cukup membandingkan massa oksigen. Massa oksigen dalam senyawa B, massa oksigen dalam senyawa A sama dengan 24/12 sama dengan 2. Senyawa A dan B tersusun dari unsur X dan Y. Senyawa A memiliki 40% unsur X dan 60% unsur Y, sedangkan senyawa B memiliki 50% unsur X dan 50% unsur Y. Pertanyaan, tentukan perbandingan massa unsur X dalam senyawa A dan B. Jawabannya, senyawa A massa X sama dengan 40 gram, massa Y sama dengan 60 gram. Senyawa B massa X sama dengan 50 gram, massa Y sama dengan 50 gram. Perbandingan massa X A sama dengan B sama dengan 40 gram per 50 gram sama dengan 4:5. Assalamualaikum semuanya. Jadi di sini saya Chelsea Celia Azara dari kelas 10-5 nomor absen 10 dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai hukum dasar kimia yang diciptakan oleh Joseph Louis Gay-Lussac. Nah, kalian pasti penasaran kan siapa itu ya? Siapa ya? Dia dari mana? Nah, sebelum saya menjelaskan materinya, saya akan bercerita sedikit mengenai ilmuwan tersebut. Jadi ilmuwan tersebut itu namanya Joseph Louis Gay-Lussac, atau bisa kalian kenali dengan sebutan Gay-Lussac saja. Karena kalau kalian searching di Google, yang keluar itu Gay-Lussac, hukum dasar kimianya. Nah, jadi ilmuwan tersebut itu lahir di Perancis pada tanggal 6 Desember di tahun 1778 sampai ia meninggal pada 10 Mei di tahun 1850 pada usianya yang ke-77 tahun. Tapi mohon maaf, di sini saya nggak tahu dia meninggalnya gara-gara apa. Yang saya tahu hanya tahun meninggalnya saja. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama kita masuk ke materi yang akan saya jelaskan. Tunggu ya. Nah, jadi menurut perbandingan Gay-Lussac, perbandingan volume antara gas-gas dalam suatu reaksi kimia adalah perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Misalnya perbandingan oksigen dan hidrogen yang dihasilkan oleh penguraian air itu 2:1. Nah, kayak gitu. Habis itu menurut Gay-Lussac juga, hukum Gay-Lussac rasio awalnya itu sama dengan tekanan dan suhu akhir gas pada massa dan volume konstanta, sehingga rumusnya diketahui seperti ini. Benar ya saya jelaskan? Oke, di sini saya akan menjelaskan rumus tentang hukum perbandingan menurut Gay-Lussac ya. Nah, terus kalian tulis aja kayak gini dulu. P1 sama dengan P2 per T2. Atau bisa kalian uraikan sebagai berikut. P1 T2 atau ya benar sih, atau P2 T1. Nah, kalian uraikan kayak gini ya. Terus habis itu aku akan menjelaskan saya akan menjelaskan P itu apa, T itu apa, dan K kecil itu apa.
Ya bentar, mana tadi spidolku yang merah? Nih, P itu tekanan gas. Tekanan gas. Terus habis itu T itu temperatur gas. Dalam Kelvin ya. Terus habis itu K itu konstanta. Nah, oke, jadi rumusnya kalian bisa pakai ini untuk mencari gas. Karena Gay-Lussac ini penemu rumus kimia yaitu gas. Udah ya teman-teman, nanti penjelasan lanjutnya tentang rumus ini dan cara penyelesaiannya dikerjakan oleh teman saya yang bernama Finza. Maaf ya Bu Vivi dan teman-teman kalau saya menjelaskannya belibet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Finza Putri Alisha. Saya dari absen 36. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan volume dari konsep Joseph Louis Gay-Lussac yang berbunyi hukumnya jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Rumus pertamanya adalah perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Misal H29 plus O29 menghasilkan 2H2O9, yang mana 2H2 bernilai 2 liter, O29 bernilai 1 liter, 2H2 bernilai 2 liter. Dapat dilihat bahwa perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Dengan ini kita dapat menyimpulkan rumus kedua, yaitu volume ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali volume diketahui. Contoh soalnya, pada suhu dan tekanan tertentu, 15 liter gas hidrogen bereaksi dengan gas nitrogen menghasilkan gas amoniak atau NH3. Volume gas nitrogen dan gas amoniak adalah langkah penyelesaiannya. 1. Tulislah reaksi dan hasil reaksinya lalu setarakan. Kemudian 2. Tulis informasi yang diketahui. 3. Kerjakan sesuai rumus. Nah, menjawab soalnya diketahui volume hidrogen sama dengan 15 liter. Setelah itu, setarakan reaksi kimia terlebih dahulu, lalu dapat ditemukan koefisien N sama dengan 1, koefisien H sama dengan 3, koefisien NH3 sama dengan 2. Maka perbandingan mereka juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayla Anastasia Effendi dari absen 24 ingin menjelaskan hukum Avogadro. Yang pertama, bunyi hukumnya memiliki volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama, memiliki jumlah molekul yang sama. Penjelasannya, volume yang sama dan pada suhu dan tekanan sama memiliki jumlah molekul yang sama. Contohnya adalah volume sebanding dari hidrogen dan nitrogen molekuler mengandung jumlah molekul yang sama ketika berada pada suhu dan tekanan yang sama, serta diamati berperilaku seperti gas ideal. Rumusnya adalah F1 per N1 sama dengan F2 per N2. F1 dan V2 adalah volume gas, N1 dan N2 adalah jumlah mol gas. Saya Rusda Safira Faza Arifin, nomor absen 34, akan menjelaskan mengenai latihan soal tentang hukum dasar kimia Avogadro. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Tasya sebelumnya mengenai rumus-rumusnya, maka di sini kita akan mempelajari tentang penerapannya di latihan soal. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan 2 latihan soal seperti ini. Jadi langsung saja kita bahas. Nah, untuk soal yang pertama, ini kita bacakan dulu. Yang pertama, jika 12 liter gas nitrogen mengandung 1,2 kali 10 pangkat 23 molekul pada suhu dan tekanan tertentu, maka hitunglah jumlah molekul 48 liter gas amonia atau NH3 pada suhu tekanan yang sama. Di sini kita tulis diketahui. Yang pertama adalah 12 liter gas nitrogen. Jadi 12 liter itu merupakan volume dari gas nitrogen. Volume N2. Gini ya, kita tulis volume N2. Sebanyak 12 liter. Kemudian mengandung 1,2 kali 10 pangkat 23 molekul, yang berarti ini jumlah molekulnya atau kita tulis sebagai N. N
N2 gini ya. Jadi 1,2 kali 10 pangkat 23. Nah, untuk yang ditanyakan ini masih ada jumlah molekul 48 liter gas amonia. Nah, kalau liter itu berarti udah pasti volume ya. Jadi ini volume dari gas amonia atau NH3. Sebanyak 48 liter. Nah, kalau sudah kayak gini, ini berarti yang ditanyakan adalah jumlah molekulnya. Jadi NH3 sama dengan tanyakan. Sesuai rumus yang sudah dijelaskan bahwa hukum Avogadro itu menjelaskan bahwa rumusnya itu kayak gini. N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Nah, ini sudah tinggal kita masukkan aja. Jadi N1 ini yang dimaksud adalah N nitrogen, gas nitrogen. Jadi ini kita ganti aja biar lebih mudah. Ini yang 2 berarti punyanya NH3. Nah, kalau kayak gini udah tinggal dimasukin aja. N2 sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 23. Terus VN2-nya sama dengan 12 liter. Terus NH3-nya itu dicari. Terus VNH3-nya sama dengan 48 liter. Nah, ini kita kali silang aja. Jadi yang ini dikali 12 dikali sama NH3. Jadi 12 NH3 sama dengan ini dikali ke sini. Jadi 1,2 kali 10 pangkat 23 dikali 48. Kalau udah kayak gini, ini 12-nya kita pindahin ke sini. Karena kalau kayak gini bisa sih langsung dihitung, cuman agak rumit ya. Jadi mending kita langsung pindahin aja biar nanti kita bisa coret-coret. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita pindahin. Jadi kalau di sini kali dipindah ke sini jadi dibagi. Ini bisa kita coret-coret ya. Nah, kalau udah kayak gini, 12, 1, dan ini 4. Jadi, ini bisa langsung kita kali sama ini. Jadi, 4,8 kali 10 pangkat 23. Nah, jadi ini adalah jawaban dari soal nomor 1, yaitu jumlah molekul gas amonia atau NH3 pada 48 liter di suhu dan tekanan yang sama. Oke, jadi langsung aja kita lanjut ke soal yang nomor 2. Jadi di sini ada jika 0,5 mol gas oksigen atau O2 berada pada kondisi STP. STP di sini itu standar temperature and pressure, di mana dia itu dalam ruangan standar gitu loh, bersuhu standar. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan volume yang ditempati oleh gas tersebut. Jadi yang ditempati oleh gas oksigen ini tadi ya teman-teman. Nah, di sini pada hukum Avogadro itu menyatakan bahwa 1 mol gas pada STP menempati volume 22,4 liter per mol. Jadi di sini ini volume molar atau volume 1 mol gas pada STP ini tadi. Ini tuh udah ditentukan oleh hukum Avogadro-nya. Jadi di sini kita langsung aja ditulis diketahuinya. Soal ini diketahui bahwa 0,5 mol gas oksigen. Jadi 0,5 mol ini berarti adalah jumlah mol pada oksigen ini, gas oksigen. Jadi di sini kita tulis aja sebagai N. N sama dengan 0,5 mol. Terus ini volume molar. Volume molarnya yang udah ditentukan yaitu 22,4 liter per mol. Kemudian yang ditanyakan adalah volume yang menempati oleh gas tersebut. Jadi kita yang ditanyakan adalah volumenya. Nah, kalau udah ditulis, diketahui dan ditanyanya, jadi kita bisa menentukan rumus apa yang harus kita gunakan. Nah, di soal ini kita akan menggunakan rumus V sama dengan N dikali 22,4. Kita akan memasukkan ini yang udah diketahui dari soalnya, jadi 0,5 dikali 22,4 sama dengan 11,2 liter, karena ini yang dicari mol ya. Sudah, jadi ini adalah jawaban akhir. Berarti ini adalah 11,2 liter merupakan volume yang ditempati oleh gas tersebut, oleh gas oksigen atau O2.